Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hisyam dengan NIM 2110817110009. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara menghubungkan OS berbeda, yaitu OS Linux dan OS Windows menggunakan file transfer protocol dan menggunakan tools FileZilla client. Pertama-tama mungkin kita mendownload dulu toolsnya, yaitu FileZilla client di sini. Kemudian kita masuk ke Ubuntu. Sebelum melakukan, kita pertama tuh kita sudo dulu ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita update dulu OS Linux kita itu dengan cara apt get update. Kita tunggu. Oke, jika sudah ada update, maka di sini kita akan menginstal VS-FTPD-nya di OS Linux, yaitu dengan cara apt get install VS-FTPD. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah, kemudian di sini kita cek statusnya dengan cara service VS-FTPD status service. Oke, untuk status sekarang itu masih aktif. Kemudian kita cek juga menggunakan UFW status. Nah, di sini statusnya tertera itu inaktif. Nah, cara untuk mengaktifkannya yaitu kita konfigurasi dulu dengan cara UFW allow 20/tcp. Kita enter. Kemudian kita konfigurasi lagi yaitu UFW allow 21/tcp. Kemudian kita lagi konfigurasi lagi yaitu UFW allow 40.000 banding 50.000 /tcp. Kemudian kita konfigurasi lagi yaitu 990 banding /tcp. Nah, jika sudah, kita enable kan, kemudian enable, tunggu. Oke, di sini tertulis bahwa firewall sudah aktif. Kemudian kita cek statusnya dengan cara UFW status. Nah, di sini tertera bahwa status dari VS-FTPD-nya itu sudah aktif. Jika sudah mengkonfigurasi statusnya, yaitu sekarang kita membuat user. Cara membuat user yaitu adalah dengan cara add user, kemudian nama usernya. Di sini saya menggunakan nama VS-FTPD. Oke, kemudian kita di sini disuruh membuat password. Untuk passwordnya terserah aja. Kita ulang. Oke, kemudian di sini kita enter aja. Kemudian di sini informasi konkretnya itu kita pilih Y. Oke, jika user sudah dibuat, di sini kita akan membuat folder. Nah,
cara membuat folder itu dengan cara mkdir. Kenapa membuat folder? Biar lebih tersusun aja, dimana kita menyimpan file vs.ftpd tersebut dengan cara di sini saya akan membuat folder. Yang pertama itu mkdir vs.ftpd, kemudian sebentar, kita ls dulu. Ternyata folder dari vs.ftpd nya sudah ada. Mungkin kalau sudah ada, kita bisa langsung aja masuk dengan cara vs.ftpd. Kemudian kita bisa membuat file lagi. Di sini saya akan membuat file dengan nama ftp, dengannya sama, yaitu dengan cara mkdir ftp. Oke, kita cd ftp. Oke, kemudian di sini saya akan membuat file lagi, yaitu dengan nama bukan file, directory atau folder dengan nama upload, mkdir upload. Kemudian kita cd upload. Oke, jika sudah, di sini saya akan membuat file lagi, yaitu dengan bukan file, yaitu folder dengan nama files, yaitu mkdir file. Kemudian kita masuk ke dalam folder files dengan cara cd. Jika sudah, di sini kita akan membuat hak aksesnya. Untuk membuat hak akses, kita bisa kembali dulu ke folder home dengan cara cd titik. Mungkin kita juga bisa nggak jadi deh. Untuk membuat hak akses itu kita menggunakan chown, kemudian nobody, perintahnya itu ada nobody banding no group, kemudian directory atau folder yang sudah kita buat untuk menyimpan file tersebut, yaitu home vs.ftpd, kemudian ftp upload dan files. Oke, jika sudah, kita enter aja. Dan jika sudah mengatur hak aksesnya, di sini kita akan chmod dengan cara chmod. Kemudian kita atur hak aksesnya juga, yaitu access only, strip, menulis atau write. Kemudian directory yang sudah kita buat tadi, yaitu home vs.ftpd ftp upload dan files terakhir. Oke, jika sudah chmod, sekarang kita mengatur hak akses untuk vs.ftpd nya, yaitu dengan cara chown, kemudian perintahnya itu adalah vs.ftpd banding vs.ftpd, kemudian directory folder yang sudah kita buat, yaitu home, kemudian vs.ftpd terus ftp upload dan terakhir files. Kita enter. Jika sudah, di sini kita akan mengkonfigurasi file dari vs.ftpd nya, yaitu sebelum kita mengatur hak akses file vs.ftpd nya, di sini kita
mungkin bisa aja langsung membuat file di dalam folder files. Nah, file ini tersebut nanti untuk ibaratnya mentes apakah OS kita, OS berbeda kita yaitu Windows dan Linux sudah terhubung atau belum. Kita bisa aja masuk ke folder files mungkin dengan cara biar cepet gitu, home, kemudian vsftpd, kemudian ftp, upload dan files. Nah, di sini untuk membuat suatu file itu perintahnya itu dengan perintah touch atau touch. Terus nama filenya itu terserah. Di sini saya akan menggunakan nama file nama saya sendiri yaitu Maulana. Tipenya yaitu txt. Kemudian kita enter. Untuk mengetahui apakah file tersebut sudah ada, kita bisa dengan mengeceknya itu bisa menggunakan ls. Di sini terdaftar yaitu Maulana txt yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, di sini kita akan kembali ke folder home untuk mengatur vsftpd-nya. Cara cd kembali. Nah, mengapa kita sih diharuskan untuk mengatur vsftpd-nya? Nah, fungsi untuk mengatur konfigurasi itu supaya kita bisa mentransfer file seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk mengkonfigurasi perintahnya itu, perintah untuk membuka suatu konfigurasinya itu adalah nano, atau membuka file vsftpd-nya itu dengan nano, kemudian masuk ke etc, terus nama itunya vsftpd titik config atau konfigurasi, enter. Nah, di sini di dalam file vsftpd konfigurasinya, di sini kita disuruh mencari perintah. Mungkin untuk perintahnya di sini bukan perintah ya, semacam konfigurasi yang harus kita aktifkan. Yang pertama itu write enable sama dengan yes. Di sini kita uncheck list. Kemudian kita cari lagi yaitu local umax. Kita uncommentar atau uncomment. Kemudian kita cari lagi yaitu charut underscore local underscore user. Kita cari charut Nah, di sini ada, kita uncomment, kita cari lagi kalau ada, kalau nggak salah ada 2, ada nih. Kemudian kita cari yaitu comment force underscore dot underscore files. Mungkin di bawah. Nah, di sini semisal di pengaturannya tidak ada, mungkin kita bisa menuliskan sintaknya sendiri. Kemudian kita cari juga pass v underscore min underscore port 40.000, kita uncomment. Kemudian pass v underscore maksimal underscore port, yaitu portnya 50.000 maksimalnya, kita uncomment. Kemudian user underscore sub underscore token, yaitu $user dengan usernya huruf besar, kita uncomment juga. Kemudian local underscore root, terus directory folder ftp-nya, yaitu kita uncomment juga. Jika sudah, pastikan atau make sure semuanya itu pas, biar nanti kita bisa mentransfer atau mentes. Kita tes, terus kemudian jika sudah, kita save dengan cara Ctrl S kemudian Ctrl X.
Jika sudah mengatur, kemudian kita restart VSFTPD-nya dengan cara sistem ctl, kemudian kemudian restart terus VSFTPD sistem ctl. Nah, jika sudah di restart, kemudian di sini kita bisa service juga. Service statusnya yaitu dengan cara service kita di service VSFTPD status. Nah, masih aktif. Kemudian kemudian kita mengatur hak akses untuk file yang kita buat, file yang kita buat tadi yang tipenya txt, yaitu file Maulana. Untuk saya file Maulana. Kemudian kita masuk ke dalam folder di mana kita menyimpan file, yaitu cd pertama itu VSFTPD, terus ftp upload, terus file. Oh, ada yang ketinggalan. Coba cdf apa nih? Waduh, ls apa sih di sini? ftp cdftp, kemudian ls lagi, upload cd upload, kemudian ls cd file. Oh, tadi mungkin typo. Oh, harusnya depannya nggak usah pakai itu. Terus kita cek ls dulu. Nah, di sini nama filenya itu Maulana. Jadi untuk cara mengatur hak akses untuk file itu caranya yaitu dengan chmod. Kemudian 777. Nah, untuk 77 sendiri ini ibaratnya itu hak akses dalam numerik atau angka. Nah, jadi di dalam Linux Ubuntu ini ada beberapa macam numerik, dan dari beberapa macam numerik ini, bukan beberapa macam sih, cuma dari angka 0 sampai angka 7 itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Terus kemudian nama filenya yaitu maulana.txt. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, di sini kita ibaratnya bisa aja langsung buka FileZilla-nya. Kita buka aplikasi FileZilla maksudnya. Oke. Tunggu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan hostname, username, dan password. Untuk mencari hostname itu kita bisa buka lagi aplikasi OS Linux-nya. Nah, untuk mengetahui hostname kita itu bisa menggunakan IPA atau hostname spasi min i besar. Coba kita pakai IPA. Di sini tertera hostname-nya itu 192.168.1.7. Kemudian kita bisa juga mengeceknya dengan cara hostname spasi min i besar. Maka akan muncul hostname-nya itu 192.168.1.37. Kemudian kita masuk ke FileZilla-nya, kita masukkan hostname kita tadi 192.168.1.37. Kemudian username. Nah, username itu adalah usernya tadi yang kita buat, yaitu VSFTPD. Kemudian password username-nya itu nah, untuk portnya sendiri ini bisa default atau kosong, atau kita isi 21. Di sini saya isi default aja, kemudian kita quick connect. Nah, jika sudah quick connect, maka akan muncul ibaratnya adalah folder yang kita buat di OS Linux. Yang di sebelah sini itu adalah OS Linux, sedangkan yang di sebelah sini adalah OS Windows. Kemudian kita cari file kita tadi
Nah, di sini ada file maulana.txt. Maulana.txt ini kita coba edit ya dengan cara view/edit. Nah, kemudian di sini akan saya isi dengan cara nama saya aja, nama Maulana Hisham, tinggalan H, kemudian NIM 1, kemudian di sini saya akan nulis prodi. Teknologi si. Kemudian kita save. Jika sudah, kita X saja. Kemudian untuk di bagian file hashing-nya, kita di bagian upload this file, kita centang di finish editing. Kemudian kita yes. Nah, di sini ada notifikasi filenya itu sukses ditransfer. Kemudian kita masuk ke Ubuntu, terus kita nano untuk mengecek apakah file maulana.txt yang tadi saya edit di aplikasi Notepad ini apakah ada di OS Ubuntu-nya, yaitu dengan cara nano, terus nama filenya itu maulana.txt. Nah, di sini tertera atau terlampir bahwa saya mengedit di Windows, dan editan di Windows saya itu tertransfer di Ubuntu server. Jadi dengan kata lain bahwa OS Windows dan OS Linux ini sudah terhubung. Mungkin itu presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.